Salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang di rumah kami bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya. Ngelaras, ngobrol santai, memadukan cipta, rasa, dan rasa. Sudah setahun ini, bumi kita sedang sakit. Seluruh dunia mengeluh dan mengaduh karena COVID. Rumah sakit seolah menjadi momok yang mengerikan bagi si sakit. Tapi tahukah, jika sebelum COVID, bumi kita di masa lalu juga pernah sakit. Malaria, kolera, pes, flu Spanyol, puluhan tahun silam pernah membuat manusia menjerit. Tapi lihatlah, mereka semua dapat terbebas dari pandemi mematikan yang pernah melilit. Maka, ayolah kita bangkit, kita buktikan bahwa kita mampu mengalahkan COVID. Dan sudah bersama kita, aduh senang sekali ini ada Mbak Sekar. Selamat sore Bu Yeti. Mbak Sekar ini, pelaku seni atau aktris atau apa ya, MC, terus apa ini lagi, banyak banget nih, jadi bingung Mbak Sekar ini apa gitu. Apa aja ya? Apa aja. Dan yang jelas warga Jogja ya. Warga Jogja, oke. Dan ini spesial juga ini, aduh Pak, selamat datang di rumah kami Pak. Ya, ini Bapak Julianto Ibrahim, aduh ya. Ini pakar sejarah, aduh dosen, guru, pokoknya semuanya juga, pokoknya yang akademisi begitu. Tapi pernah jadi bintang film juga. Waduh. Bintang film, nah ini ngalah-ngalahin Mbak Sekar ini, ngalah-ngalahin Mbak Sekar. Jadi gini Pak, sudah ada perjanjian, jangan saling mengambil job masing-masing gitu kan. Jadi nggak boleh Pak. Jangan diambil. Bu Yeti juga jadi bos ya Pak ya. Ini biasanya bidang saya juga nih Pak. Bukan, ini kan ngeles Pak, karena nanti ngeles aja supaya nggak banyak ditanya-tanya, jadi gantian deh yang nanya gitu. Ini host juga ngajarin juga, dosen juga kan sama. Iya. Apa kabar nih Pak Julianto? Baik, apa, baik. Pak Ibrahim atau Pak Julianto nih saya panggil? Pak Julianto aja. Pak Julianto, Ya. nih apa kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Mbak Sekar? Puji syukur sehat, dan sehat ini jadi berkah yang luar biasa ya kalau di era pandemi seperti ini ya. Iya, jadi tadi kita ini bicara tentang sejarah pandemi Pak. Jadi sebenarnya bukan masalah bagaimana kita ingin belajar tentang sejarahnya pandemi, tapi bagaimana kemudian kita melihat dulu pernah mengalami nih, dan ternyata juga bisa survive kita gitu, dan bisa kembali lagi kan gitu. Nah ini sebenarnya kita ingin pengen tahu juga bagaimana sih latar belakang terkait dengan hal ini, supaya kita hari ini tuh juga tetap semangat untuk kemudian menghadapi pandemi ini juga dengan semangat gitu, untuk kemudian tetap berkarya begitu kan, tetap berkreasi untuk ya supaya kalau saya dan teman-teman tuh dapurnya tetap ngepul gitu kan Pak. Terus teman-teman yang lain juga kan, masa ya kita harus berdiam diri kan, tetap bagaimana kemudian menghadapi pandemi ini tetap juga harus berkarya, bekerja begitu. Kalau saya tetap bekerja begitu kan, teman-teman pelaku seni juga berkarya ya, bekerja gitu. Tentunya juga teman-teman yang lain di bidang yang lain gitu tetap berkarya begitu, meskipun di tengah keterbatasan saat ini. Nah tadi alhamdulillah kita sehat semuanya, dan semoga tetap memberikan energi positif untuk semua teman-teman kita supaya tetap semangat untuk berkarya, tapi tentunya dengan prokes yang ketat begitu kan, untuk tetap bisa beraktivitas di luar. Saya semangat sekali kan ketemu wanita-wanita cantik gitu ya. Oke Pak Julianto, ini bagaimana sih sejarah singkat pandemi terkait sejarah pandemi ini sendiri kan? Bapak juga peneliti ini, pernah menulis juga tentang hal ini. Mungkin kita bisa mendengar ini Pak. Ya, jadi begini, sejarah pandemi itu sejarah yang panjang.
ya, tetapi tidak pernah masuk dalam historiografi ini. Oke. Ya, jadi oleh karena itu orang akan susah belajar tentang masa lalu kalau itu tidak dimasukkan dalam apa geografi yang khusus untuk membahas itu. Iya. Padahal ada pandemi Black Death gitu, dunia itu kan abad ke-14. Kemudian di Indonesia sendiri misalnya tahun 1735 sudah muncul malaria. Tapi orang waktu itu tidak tahu ini penyakit apa. Orang tahunya ini kutukan. Aduh. Ya, karena dan menariknya yang justru banyak kena itu adalah orang-orang bule. Rupanya orang-orang lokal karena kan ini penyakit tropis itu sudah imunnya sudah ada. Nah, malaria ini itulah yang salah satu sebab nanti jatuhnya VOC. Itu tidak pernah disebut dalam sejarah. Padahal salah satu kejatuhan VOC itu adalah penyakit. Salah satunya ya Pak ya? Malaria, walaupun di sana kan ada korupsi dan lain-lain. Tetapi itu salah satunya. Nah, malaria baru diketahui kemudian. Terus kemudian ada kolera. Itu tahun 1821. Itu menjelang Perang Diponegoro. Dan kolera itu dianggap oleh masyarakat orang Jawa itu menganggap kolera itu bukan penyakit. Terus apa Pak itu Pak waktu itu? Itu keluarnya hantu-hantu. Oke. Iya. Orang seperti itu. Oke. Iya, jadi orang Jawa itu menganggap kolera itu bukan penyakit. Tetapi peristiwa spiritual. Iya. Jadi Nyi Roro Kidul marah. Oke, iya. Masih percaya Bapak ya? Iya, Pak, hantu-hantunya ini. Maka kan ritual semacam-macam. Dan itulah yang kemudian berhubungan dengan Ratu Adil. Jadi kan ramalan Jayabaya kan sebelum muncul Ratu Adil itu kan ada Pagebluk dan lain-lain. Nah itulah yang kemudian memicu perang Diponegoro ya Pak ya. Ada penyakit pes 1911. Ya. Nah, kemudian yang paling besar itu flu Spanyol. Flu Spanyol. Padahal flu Spanyol itu sebenarnya asalnya bukan Spanyol awalnya. Tapi namanya flu Spanyol gitu ya Pak? Ya, awalnya dari Amerika. Terus kemudian serdadu Amerika itu kan membantu dalam Perang Dunia Pertama itu di Perancis. Perancis kena menyebar sampai kemudian negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama itu kan kalau diberitakan kena wabah itu kan bisa memberi peluang musuh untuk bergerak menyerang dan lain-lain. Berita itu ditutup. Baru sampai menyebar ke Spanyol. Nah di Spanyol itu baru diberitakan kalau ada penyakit H1N1 itu influenza. Nah inilah yang menyebabkan kemudian kita kan ke dunia namanya flu Spanyol. Padahal awalnya dari Amerika. Iya. Nah, itu sampai ke Indonesia dan korbannya bukan main-main. Ada yang menyebut 1,5 juta, ada yang menyebut 4,5 juta. Luar biasa. Luar biasa. Tapi di era segitu iya, pada zaman itu ya Pak ya. Tapi bagaimana Pak? Khususnya mungkin kan Bapak paham banget terkait dengan sejarah ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat Indonesia waktu itu ya dalam tetap survive gitu untuk kemudian menghadapi dari pandemi yang sangat luar biasa mematikan waktu itu begitu Pak. Ya. Kalau malaria mungkin karena itu penyakit tropis, cenderung kita udah punya imun. Oke. Nah, tetapi yang agak berat itu di flu Spanyol itu. Nah, flu Spanyol itu juga sama, itu dianggap bukan. Oleh karena itu kemudian banyak dibuat selamatan, bahkan di keraton itu ngarak pusaka tunggul wulung gitu ya. Jadi wabahnya itu ditakut-takuti sama pusaka. Gitu. Tetapi yang menarik, kita itu kan punya tradisi namanya padasan. Padusan apa Padasan? Padasan itu gentong. Padasan yang maksudnya gentong yang di setiap rumah itu ada itu kan ya? Padasan itu awalnya. Iya. Itu dulu itu di depan rumah. Iya, di depan rumah ya Pak ya. Karena apa? Karena orang Jawa itu tahu orang kalau dari luar itu kan akan membawa hawa jelek. Maka mereka sebelum masuk rumah harus cuci tangan gitu ya. Bersih-bersih, tidak boleh megang anak, apalagi langsung megang istri. Pas di dapur. Nah itu kan bahaya. Nah, kalau saya jadi harus membersihkan diri, kecuali kalau pakai sekar beda ya Pak ya. Walaupun di jalan sudah di puncak, di puncak nggak tahu puncak apa itu harus cuci tangan dulu. Nah itu salah satu kearifan lokal. Padasan tadi.
Nah, kemudian kita kan terus bentuk istilahnya itu ada yang kita pahami dengan siskampling, masyarakat menjaga lingkungannya masing-masing. Itu adalah salah satu bentuk yang masih juga ya, Pak, lokal, lokal yang masih ada gitu ya, Pak ya. Itu menurut saya adalah kearifan lokal, pensikapan yang kemudian muncul pada waktu itu untuk melihat bagaimana mensikapi pandemi yang terjadi ya, Pak ya. Termasuk PES itu ada yang unik. PES itu kan disebabkan oleh kutu yang dibawa oleh tikus. Nah, di beberapa daerah itu mereka selalu menggelar wayangan. Wayangan itu bunga bersih desa, wayang, gamelan dan lain-lain. Orang pikir itu nggak ada hubungannya. Tapi ternyata ada penelitian suara gamelan itu pada frekuensi tertentu. Yang tikus itu kemudian menjauh. Berarti secara saintifik juga terbukti terbukti. Jadi budaya itu penting untuk menyikapi masalah ini. Di Solo, konon salah satu alasan munculnya ketoprak itu karena PES. Karena ini ya, Pak PES, jadi karena PES untuk menghibur pengungsi masyarakat tahun 1911 itu, maka kemudian waktu itu keraton, dan mereka kan biasanya kalau mau mengungsi kan dekat dengan, karena masih keraton itu kan di alun-alun. Keraton biasanya mereka berada di sana, rasa keraton itu dekat dengan kekuatan supranatural dan lain-lain. Dihibur dengan kopra tadi, awalnya mungkin 2-3, dan mereka rupanya sama-sama yang membuat survive. Menarik ya, kalau kita bicara itu ternyata ada hubungannya, ada keterkaitan gitu. Karena kan mungkin kalau penelitian kan hati senang gitu, ada hiburan, imunnya lebih kuat. Iya, betul. Imunnya lebih kuat. Iya. Ya, mungkin pekerja seni itu. Iya, makanya. Nah, ini makanya justru ini ya imunnya yang harus selalu kuat nih ya. Imunnya lebih kuat juga dengan bertemu banyak orang ya. Meskipun kita dengan keterbatasan, dengan prokes yang ketat kan, tetapi kita tetap bisa bersosialisasi gitu ya, Pak ya. Artinya tetap berkomunikasi dengan masyarakat begitu melalui media apapun termasuk online saat ini ya. Nah, Mbak Sekar, gimana nih menghadapi situasi yang memang penuh dengan keterbatasan dan memang tidak seperti dulu lagi. Kalau kita misalnya memang mau mengambil pekerjaan atau job-job ataupun aktivitas yang mungkin berbeda pada saat sebelum pandemi dan saat ini. Gimana kalau yang dirasakan Mbak Sekar sendiri? Iya, kalau sebenarnya di awal pandemi itu ngerasanya kayak mungkin memang buminya butuh istirahat sejenak kayak gitu kan. Karena diinformasikan bahwa ya segala aktivitas yang direm gitu kayak misalnya traveling juga dibatasi, terus habis gitu kemudian banyak yang work from home, jadi emisi atau polusi yang ada di jalanan berkurang. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita coba pahami dan mungkin memang buminya butuh istirahat, dan ya kita bisa kok, kita survive kok. Awal-awal tuh kayak gitu. Terus tapi jujur lama-lama tuh kayak ini sampai kapan ya kayak gitu, karena jadi kalau gini terus nanti dapurnya nggak ini sampai kapan ya, kok lama ya ternyata kayak gitu. Jadi jelas ada kekhawatiran, dan terutama di bidang seni saya rasa terdampak sekali segala produksi, apalagi di awal-awal waktu itu belum ada prosedur kesehatan yang jelas itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar berhenti bahkan, dan itu yang membuat kita kayak terus gimana ya, dan terbayang banget misalnya waktu itu dalam satu produksi film itu bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja gitu. Terus sementara industri film harus berhenti, jadi nggak kebayang sedemikian banyak orang itu bagaimana harus survive di era pandemi gitu. Satu produksi film itu biasanya berapa yang terlibat? Tenaga orangnya ya sampai pemain sama krunya itu rata-rata berapa itu? Kalau untuk film panjang itu bisa ratusan ya, Pak. Puluhan sampai ratusan.
dan terbayang kalau misalnya film durasi 2 menit yang 2 jam kurang lebih yang kita lihat di bioskop itu bisa diproduksi dalam jangka waktu 1-2 bulan. Berarti terbayang sebenarnya ada banyak tenaga kerja, ada banyak waktu dan energi yang disalurkan di situ, dan ketika pandemi itu semua harus berhenti dan makanya benar-benar bikin kepikiran dan pusing tentunya. Dan puji syukur semakin kesini semakin jelas ya prosedur kesehatannya seperti apa, tapi tetap masih sangat terbatas dibandingkan sebelum pandemi ya. Nah makanya itu kan waktu normal saja itu kan pekerja seni yang tradisional itu kan masih kan terpinggirkan juga dalam apalagi dengan kondisi bagaimana. Iya, itulah yang menjadi kekhawatiran banyak orang, Pak. Dan tapi juga di sisi lain seperti yang Pak Yuli sampaikan tadi, ada lahir sejumlah inovasi dan juga kalau tadi Ketoprak lahir dari PES ya. Jadi ini juga melahirkan kreativitas baru, cara mengekspresikan atau bahkan mungkin peradaban yang baru begitu ya Pak ya. Kayak misalnya kemudian kemarin saya terlibat sebuah produksi drama musikal tapi online gitu. Biasanya drama musikal ini live itu rasa gimana berinteraksi sama penonton. Tapi berbeda ya itu ya berarti ya. Rasanya beda ya. Beda banget ya. Tapi di situ makanya harus diakali. Oh, gimana sih kita bisa memiliki interaksi yang dekat dengan penonton tapi lewat layar, hal-hal seperti itu yang juga jadi jadi proses kreatif tersendiri untuk kita. Berarti kan benar-benar banyak sesuatu yang memang harus di-create ya sekarang, sesuatu yang baru yang mungkin sebelumnya tidak dipikirkan oleh teman-teman, apalagi pelaku seni yang mungkin masih sangat tradisional, tidak kemudian kalau yang mungkin banyak sudah yang melakukan kegiatan-kegiatan juga secara online kan selama ini, mungkin dia dengan memadu padankan gitu kan. Tapi banyak juga kan yang selama ini juga agak kaget begitu-begitu. Kemudian ini ditarik di media yang berbeda begitu kan. Terus wah, ini kadang mereka juga tidak familiar gitu dengan sesuatu yang sifatnya online begitu. Benar. Nah, jadi ada percepatan teknologi yang sangat pesat ya sebenarnya ketika pandemi ini karena mau nggak mau gitu. Kalau tidak melalui ruang itu juga semakin terbatas gitu. Dan di situ saya juga jadi penasaran juga nih sama Pak Yuli sebenarnya. Kadang manusia itu menyikapi pandemi ini kan sebagai sebuah bencana gitu ya Pak ya. Nah tapi sebenarnya yang saya penasaran, apakah benar ini bencana untuk kita? Jangan-jangan ini sudut pandang manusia aja. Aku juga penasaran nih, ini penasaran banget untuk mengisi penasaran kita rehat sebentar biar nggak penasaran lagi ya. Nanti kita lanjutkan. Oke. Aduh, penasaran tadi mungkin benar perlu sekali. Di follow up ya? Di follow up. Penasaran itu banyak hal memang ya Pak ya dialami masa pandemi ini. Memang kadang pas pertama kali orang menerimanya itu dikiranya cuma dalam waktu yang sebentar begitu. Tapi tiba-tiba seperti yang disampaikan sekarang tadi, wah kok ini sampai kapan ini? Sesuatu yang tidak pasti gitu kan. Nah justru ketidakpastian ini kan harus dijawab dengan kepastian. Kepastian itu artinya bagaimana kemudian kita juga harus tetap beraktivitas meskipun tetap menjaga prokes. Nah Pak, pengalaman masa lalu terkait dengan pandemi, sejarah pandemi itu sendiri kan ini juga sebenarnya menjadi hal bagaimana kemudian kita juga harus bersikap pada saat ini. Nah, bagaimana kemudian itu bisa menjadi pelajaran kita untuk minimal sebagai sebuah contoh gitulah. Bagaimana orang dulu tetap survive begitu. Nah, untuk saat ini, konteks saat ini tuh bagaimana Pak menyikapi supaya kita juga bisa survive, bisa mengatasi ini dengan lebih baik begitu, untuk tetap melangsungkan kehidupan kita dengan lebih baik. Ya, sebenarnya begini. Untuk pandemi wabah yang sekarang ini, pandemi yang sekarang ini sebenarnya sudah pada track yang baik dan cepat. Karena kalau kita lihat masa lalu,
malaria saja itu muncul abad ke-18, 1700-an. Tetapi tahun 1960-an itu masih muncul. Ya, untung kita sudah punya imun tadi ya. Pes kan tahun 1911 itu kan, bahkan tahun 1950-an masih ada, masih muncul. Jadi itu kan berlangsung panjang. Nah, yang unik itu memang flu Spanyol itu hilang sendiri. Hilang sendiri ya? Jadi tanpa ada vaksin. Ya, 2 tahun kemudian hilang sendiri. Ini penyakitnya kadang yang aneh, kan orang bilang oh ini kan apa ya, mungkin benar juga karena tiba-tiba hilang. Hilang ya Pak ya. Padahal itu menelan korban banyak juga ya. Korbannya sampai 4,5 juta. 4,5 juta itu di Indonesia, kalau di dunia itu bisa sampai 100 juta. Waduh, kan jauh dibanding ini. Tetapi bagaimanapun kita harus belajar dari masa lalu. Nah, yang terpenting itu bagaimana wabah ini bisa diketahui oleh masyarakat. Ada dalam pelajaran sejarah, orang ngerti bagaimana cara menghadapinya. Terus yang kedua itu bagaimana pemerintah itu bisa cepat untuk mengatasi. Karena begini, wabah-wabah yang muncul di Indonesia hampir sebagian besar itu karena kelalaian pemerintah. Malaria misalnya itu kelalaian VOC, akhirnya dia runtuh. Kolera itu kelalaian pemerintah kolonial Hindia Belanda, muncul pemberontakan dan lain-lain. Flu Spanyol itu sampai setahun itu masih dianggap itu penyakit pes dan malaria. Jadi dia sudah berkembang, itu pemerintah masih cuek. Pemerintah masih cuek. Nah, oleh karena itu informasi itu bisa diketahui. Nah, terus kemudian yang terpenting dari masa lalu itu, kemudian mengapa kok flu Spanyol itu kemudian cepat mereda? Karena ada pendekatan-pendekatan budaya. Nah itu yang penting ya Pak ya. Nah misalnya begini, kemudian pemerintah mengeluarkan buku saku yang judulnya Leloro Influenza. Karena sudah sadar ya, karena sudah ternyata kok ini berjangkit, akhirnya pemerintah baru serius. Tetapi pendekatan yang saya maksud tadi, misalnya buku sakutannya itu dikemas dalam bentuk wayang, Punakawan. Nah jadi kan orang Indonesia kan senang kan sama wayang waktu itu. Maka itulah yang kemudian disampaikan pada masyarakat. Kalau zaman sekarang musik kan kayak Mbak Tapi Sekar, mungkin masih di masyarakat yang mungkin masih berpegang teguh gitu Pak. Mungkin ada tradisi begitu, dan juga masih mungkin di daerah-daerah yang aksesnya tuh masih sangat terbatas, itu juga perlu ya mensosialisasikan ataupun memberikan terkait dengan edukasi itu melalui sesuatu yang menjadi kearifan lokal di sana gitu kan. Karena tidak serta-merta bisa kan digeneralisasi dengan sesuatu yang sama semuanya gitu kan, nggak bisa. Nah gimana itu Pak? Jadi begini, harus ada misalnya orang yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Tokoh gitu ya Pak ya? Tokoh kepala suku mungkin gitu. Jadi misalnya di kelompok muslim itu ada kiai, misalnya di masyarakat itu kepala desa, tokoh ulama gitu ya Pak ya? Dan lain-lain itu yang bahkan pada waktu dipercaya. Cipto Mangunkusumo itu terjun langsung ya untuk ini, karena dia kan tokoh nasionalis, pergerakan nasional. Kalau sekarang itu mungkin politisi terkenal gitu, dia sampai terjun langsung menyampaikan kepada masyarakat. Ini hal-hal yang seperti ini. Nah, sementara kalau untuk survive masyarakat, tadi sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya masyarakat itu kan punya sistem sendiri, punya mekanisme sendiri. Jadi mereka menahan dari luar itu kan sesuatu yang dianggap buruk. Itu kan bagaimana diatasi dengan cara-cara seperti tadi kan, harus cuci tangan, harus selamatan. Nah, selamatan itu kan sebenarnya kalau dilihat itu apa sih? Tetapi kan itu membentuk kesadaran, membentuk kesadaran bersama bahwa kita menghadapi sesuatu loh. Nah, kesadaran itu kan penting. Kayak di Banyuwangi kan setiap wabah kan selalu ada tari. Masyarakat Banyuwangi itu kalau tari itu belum muncul, mereka masih nganggap ini wabah. Enggak dianggap serius. Tapi pada saat tari, saya lupa tari namanya Pak. Tapi tari itu kemudian dikeluarkan, kemudian dengan tari yang agak mistis dan lain-lain,
masyarakat baru tahu. Ternyata kita harus waspada. Baru ada terjadi sesuatu. Misalnya masyarakat sudah menggelar selamatan, sudah menggelar apa, tolak bala, kesadaran masyarakat baru muncul. Kalau tidak kan masyarakat yopo. Iya. Termasuk kayak kalau misalnya di Jogja waktu itu kalau ada pagebluk disarankan untuk bikin masak sayur lodeh ya. Sayur lodeh atau sayur apa. Sebelum ada perintahan kita nggak muncul kesadaran itu. Tapi pada saat kemudian keraton, mari kita bikin sayur lodeh. Kan kewaspadaan, kesadaran muncul. Berarti ada sebenarnya bukan masalah sayur lodehnya, bukan itunya, tapi bagaimana kemudian membangun kesadaran kewaspadaan bersama, masyarakat itu ya, bahwa ini menjadi ya permasalahan kita bersama yang harus ada segera solusi dan sebagainya. Dan toh ini ya Pak, maksudnya sayur-sayuran yang ada di situ juga jadi pengingat ya Pak ya, kayak misalnya kacang panjang itu maknanya apa? Itu yang penting. Ada filosofinya. Kan kalau belum ada perintah kan seakan-akan nggak muncul ini. Tapi pada saat sudah diperintah rojone seperti berarti saya harus seperti ini. Tapi Jogja ini termasuk cepat itu mungkin karena ya masih ada ya kan keraton sebagai ini, jadi Jogja ini untuk mengatasi pandemi saya pikir agak cepat ya. Waktu itu kan dikibarkan Tunggul Wulung tadi. Itu kan bukan masalah ini kok Tunggul Wulungnya otomatis bisa melawan, tidak, tapi masyarakat tahu ternyata ini sudah harus serius ya. Maksudnya dan serius sekaligus memberi rasa aman. Karena kan kita harus waspada sekaligus sudah sing penangkal kok. Percaya diri ya Pak ya jadinya. Itu bikin jadi imunnya tinggi. Iya, manut keraton gitu kan. Iya, itu jadi bikin imun juga loh seperti itu. Artinya sebenarnya Jogja ini diuntungkan karena memang kita jadi ada hal yang menjadi simbol-simbol yang kemudian meningkatkan imun kita sendiri ya, karena ayem, rasanya ayem, tenang gitu kan. Nah, itu. Kan ada yang perhatikan, ada yang lindungi. Iya. Mbak Sekar sendiri ini mungkin bisa memberikan sebuah tips atau saran nih, karena sebenarnya kan di dunia seni gitu kan itu juga banyak aktivitas yang kemudian agak tertunda entah terbatas gitu. Nah, bagaimana sih untuk tips atau saran suatu tindakan yang konkret begitu untuk tetap bisa bertahan ataupun kemudian tetap melakukan aktivitas berkarya begitu, supaya teman-teman yang lain juga mungkin bisalah mengikutin gitu. Gimana Mbak Sekar? Kalau yang sejauh ini saya coba lakukan, mungkin ini nanti juga ada masukan dari Bu Yeti dan juga yang ada di sini. Karena sejauh ini yang saya coba adalah tentunya menjaga kesehatan, bertanggung jawab atas kesehatan diri kita masing-masing dulu, baik lahir maupun batin. Maksudnya mentalnya juga harus sehat, karena yang diuji juga selama pandemi ini saya rasa juga kesehatan mental gitu. Jadi dan kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap imun tubuh kan. Jadi itu yang krusial, dan tentunya yang saya rasakan ketika pandemi ini, selain tentunya belajar masak sendiri, karena kalau beli kan kayak apalagi waktu awal-awal gitu kayak masih ini gimana ya, maksudnya interaksi antara takut ya, ada khawatir ya. Terus habis gitu juga kayak oke, kita pengen makanan yang benar-benar sehat kayak gitu. Beningnya itu enak itu. Gimana Pak? Beningnya enak sayurnya. Iya, semoga ya Pak ya. Sejauh ini belum ada protes sih Pak. Terus habis gitu juga kesehatan mental ya, bahwa kalau yang saya lakukan adalah dengan melakukan ya meditasi, terus yoga gitu juga. Jadi benar-benar kesehatan fisik, batin kita dan tubuh kita, pikiran kita, nurani kita jadi satu harmoni gitu. Karena ya benar-benar yoga itu kan bisa menenangkan kan? Iya benar banget Pak. Salah satu chaos, kacau, kan overthink banget kan Pak ya selama pandemi. Ya, cemas dari itu kan menurunkan imun. Iya. Padahal hal itu yang banyak dihadapi oleh masyarakat sekarang itu kan. Hal-hal yang merasa kecemasan gitu kan. Udah ada planning gitu kan. Terus planningnya jangka pendek, jangka panjang. Terus kecewa gitu ya. Aduh kok enggak ini terus gitu. Pandemi terus kayak gitu, gimana ya rencana-rencana yang ada kayak gitu. Dan itu kita jadi belajar untuk menerima bahwa maksudnya manusia ini bukan satu-satunya yang paling berkuasa, dalam artian kita nggak punya kuasa atas rencana-rencana kita.
kita hidup berdampingan dengan alam yang dia juga butuh siklusnya, dia butuh memulihkan diri. Dan seperti yang saya penasaran pengen tanya ke Pak Yuli juga, ini kalau mungkin sebagian manusia menganggap wah pandemi ini bencana, tapi mungkin untuk alam, untuk semesta ini juga ya ini bagian dari dia dalam siklusnya aja begitu. Begitu nggak sih Pak? Banyak hal demikian. Contohnya saja misalnya ini kita bicara bencana yang sebenarnya punya hikmah ya. Contoh misalnya letusan Krakatau. Itu kan di Eropa kan apa namanya setahun itu nggak ada sinar matahari. Itu aja Eropa ya Pak ya? Apalagi Jawa nih dekat. Ya termasuk di Eropa dan kan waktu itu kan laporan kan banyak orang Eropa kan, padahal di kita juga. Dan itu ternyata menurunkan suhu sampai berapa derajat. Jadi dan itu suhu global turun. Kalau enggak misalnya itu kan suhunya naik. Kan sekarang kita menghadapi apa disebut dengan pemanasan global. Ya, jadi dan itu wabah itu kemarin laporan kan misalnya kan membersihkan udara itu kan udara kita menjadi bersih. Polusi yang soalnya tidak banyak aktivitas di luar ya, pabrik juga membatasi ya. Apa namanya aktivitasnya dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu apapun itu benar, entah itu musibah, entah itu apa, tapi semuanya itu pasti akan mengandung hikmah tertentu yang sebenarnya ada yang nantinya di kemudian hari pasti akan memberikan pada kehidupan itu. Nah, hikmah juga saya bisa bertemu dengan Mbak Sekar dan Pak di ruang seperti ini ya. Ya ini sudah ditakdirkan. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin kita minum dulu aja ya Pak ya untuk melegakan perbincangan kita hari ini. Dan ini kita sudah lama juga ya kita ngobrol-ngobrol itu santai, nggak kerasa juga. Kalau ngobrol sama wanita cantik. Waduh. Yang pasti itu kan semoga gini, kita harus tetap membawa energi yang positif ya Pak ya. Untuk Mbak Sekar juga sama Pak Julianto Ibrahim. Saya bingung panggilnya apa Pak yang enak itu loh Pak Ibrahim. Pak Juli. Juli atau Pak Ibra gitu. Pak Ibra. Keren loh Pak. Ada teman yang manggil saya Bra gitu. Aduh, jangan Pak kalau itu. Betulan, itu bikin panas Pak. Di sini sudah panas Pak. Baik, ini gini, kita ada games terakhir ya. Ada games ini. Boleh nih Pak Juli sama Mbak Sekar milih, tapi Pak Juli dulu deh. Dari 7 ini boleh diambil dulu 1, nanti kita 3 kali Pak Juli harus menjawab apa yang ada di ini ada pertanyaan tentang poligami nggak? Oh, enggak. Silakan Pak. Langsung dibaca? Dibaca dong. Oke. Ucapan dari pahlawan yang paling berkesan. Apa Pak? Ucapan untuk pahlawan. Ya, kalau orang sejarah. 1, 2, 3. Jas merah. Kenapa jas merah Pak? Ya karena Soekarno pernah mengatakan tahun 60-an itu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Good, oke. Lanjut Pak. Lagi? Iya dong. Ini kan untung relate sama sejarah ya. Aduh, ini malah untung saya ingat jas merah. 3 detik loh Pak, jawabnya langsung. Apa itu? Pernah merasa salah masuk jurusan sejarah? Tidak. 1, 2, 3. Kenapa Pak? Ya, bagi Pak Juli? Saya itu jujur awalnya itu merasa kecelakaan. Kenapa Pak? Ternyata milih berarti mata pernah dong Pak awal tapi ya. Begini, milih jurusan juga bisa kecelakaan ya? Gimana ya? Enggak, saya begini. Saya itu kan sebenarnya diterima karena keinginan saya sendiri. Itu kan karena saya diterima dulu itu istilahnya namanya PBU. Jadi bibit unggul daerah yang dikirim ke. Nah, saya itu awalnya masuk ke UGM sejarah itu awalnya saya nggak ngambil. Oke.
Ya, terus kemudian jadi saya, cinta gitu ya, gimana Pak? Saya ngambil di tempat lain, di universitas lain, tetapi waktu itu ngambilnya ekonomi lah. Waktu itu kan favorit, iya, populer ya Pak. Orang populer dan lain-lain. Nah, ternyata ada temen yang jadi masuk ke UGM. Berkasnya dikembalikan. Dan itu harus dikirim ke UGM itu pukul 10. 10 itu mau dibawa ke Jogja karena saya Solo aslinya. Ke Jogja kan deket ya, naik. Nah, saya itu hari Senin habis upacara saya dipanggil, saya ngisi. Nah, terus kan kemudian guru BP-nya kan Mas, lihat aja rapotnya yang paling tinggi nilainya apa gitu. Saya lihat sejarah. Jadi pintu lah ya. Oke Pak, sekali lagi nih, sekali lagi. Belum ada online ya Pak ya waktu itu. Ya masih. Dan itu kan harus diantar itu. Apa Pak? Ayo. Aduh. Tempat bersejarah di dunia yang paling ingin dikunjungi. 1, 2, 3. Kalau saya orang Muslim, saya pengen Mekah saja lah. Kenapa Pak? Ya kan selain itu kan ibadah haji, ya itu kan rukun Islam. Ya berdoa biar nanti nambah sesuatu. Amin, semoga terkabul ya Pak. Setelah pandemi mungkin semuanya bisa dijalankan dengan baik. Amin. Oke, sekarang Mbak Sekar, cuman Mbak Sekar pilih yang mana, aku yang bacain. Aduh, iya dong. Kok lebih-lebih nih? Oke. Aku yang bacain ya. Pernah lupa gerakan saat sedang pentas tari? 1, 2, 3. Pernah dong. Gimana cara mengatasinya itu terus? Pas tari apa itu, Mbak? Pas tari lupa sih Pak. Tapi kalau momentum seperti itu terus gimana cara ngatasinnya? Apa ya? Improve mungkin. Langsung ya? Iya dong. Ngelebur. Itu sendiri atau pas ada temennya? Kalau ada temennya kalau ada temennya oke lah bisa lirik ya. Tapi kalau misalnya pas sendiri sebenarnya juga punya privilege juga, terus kemudian improve kayak kelihatan ya gitu. Biasanya kan kalau bareng-bareng satunya beda kan malah kelihatan sekali. Iya kan? Tapi kalau sendiri bisa improve. Bisa improve ya? Iya. Lagi nih, yang mana nih? Oke, bacakan ya. Aduh, deg-degan lagi. Nah ini, tari lagi nih. Apa gerakan tari yang paling susah buat Sekar? 1, 2, 3. Yang belum pernah dicoba. Apa gerakan tari itu? Tari cowok bunang. Yang tangannya gini tuh. Apa Pak? Gitu. Ukel. Tapi saya tuh pernah diajarinya gini. Tari apa tuh Pak? Tari ciptaannya Pak Juli sendiri. Bukan, tari yang di depannya katanya dulu waktu zaman dulu betul-betul berdiri di atas kendi. Oh iya, itu saya belum pernah nyoba sih Pak. Kayaknya susah, apalagi tari untuk anak-anak kecil ya, tari bondan. Bondan. Ini tantangan lah nanti Mbak Sekar untuk bisa. Waduh, udah segede ini, kendinya segede apa ya Bu? Saya udah tua bisa loh. Oh iya. Nih satu lagi nih. Kendinya belum ya Pak? Satu lagi nih, yang mana? Oke. Aduh. Ini kok kebetulan heboh tentang tari. Sekar soalnya juga kebetulan ini ya dulu kan juga penari gitu ya. Iya. Kan dulu sering ikut travel dialog ya Bu ya, dan menampilkan tari Yogyakarta. Nah ini kalau disuruh milih nih, milih tari, acting atau nge-MC. 1, 2, 3. Jangan tiga-tiganya. Ayo 1, 2, 3. Sebenarnya itu susah untuk dipilih karena suka tiga-tiganya. Tapi kalau harus memilih, berarti mungkin acting ya. Karena kalau acting kan bisa acting nari juga, acting MC kayak gitu. Diambil semua. Mencakup semua tetepan. Oke, waduh. Seru banget kita hari ini, menarik. Dan tak terasa. Ini bukan perpisahan ya. Tapi mungkin kita harus jeda dulu untuk nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih Sekar, terima kasih Pak Juli sudah hadir di rumah kami. Ini kita manggilnya Mbak ya. Iya. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi ya nanti. Terima kasih.